Oke teman-teman, sekarang kita masuk di segmen kupas tuntas. Sekarang kita kupas tuntas yang penelusuran tadi itu seperti apa, ada apa aja di situ, dan ada hal yang menarik apa aja yang harus kita kupas tuntas di hari ini. Di sini juga kita tidak harus melulu bahas tentang yang begitu-begituan ya guys ya, nanti kita sering buat yang lain itu. Tapi kita tetap ada hubungannya ke situ. Langsung aja nih kita mulai dari berbagai masing pendapat orang-orang di sini, terutama dari pakar yang ibarat hal yang lebih mistis, terus ke yang barat akal logika dan gitulah gitu, dan yang satunya lagi anggap aja seperti kita lah yang orang awam gitu, tidak tahu apa-apa. Ini langsung kita mulai ke pakar langsung nih, yang tadi sudah mempraktekkan di situ yang apa aja gitu. Sebenarnya sih banyak banget di situ. Ya, dari sosok-sosok yang abstrak itu, yang di luar nalar lah istilahnya. Satu, emang di situ ada kuburan yang terbengkalai. Yang kedua, anak-anak kecil yang saya lihat itu dari mata batin itu kayak bocah-bocah aja gitu kan, tuyul dah bahasanya, atau jenglot gitu ya. Terus ada sosok yang gede tinggi gitu kan, hitam pekat itu, yang sempat saya panggil lah istilahnya, kan saya tarik ke agak saya itu ya sosok genderuwo. Jadi paling ibarat yang paling sering nampaknya atau nongol itu yang sosok dari tiga sosok yang tadi itu, 3 apa 4 ya? 3 lah ya. Ya, banyak sebenarnya mah, ya dari sosok kuntilanak lah, dari sosok genderuwo lah, sama anak-anak kecil lah gitu kan, di situ banyak di situ. Jadi di tempat itu kata warga sini guys ya, itu banyak banget sosok-sosok yang menampakkan gitu. Kadang di malam-malam tertentu itu kadang suka ada suara gamelan gitu, suara gamelan, dan ada suara orang mengaji. Cuman kita juga kurang tahu juga, tadi saya kurang tuntas itu untuk menguak di sananya ya, makanya kita tuntasin di sini. Itu kalau buat suara gamelan itu aslinya itu di situ apa gitu? Ya di situ termasuk istananya, istana. Jadi zaman dulunya itu di situ tuh memang tempat istana gitu, tapi istananya istana goib gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Mbah Nur ini katanya di situ itu ada istana goib ya guys ya. Jadi ibarat kalau kayak suara gamelan itu kayak persembahan lah gitu ya, Iya. ada malam-malam tertentu gitu. Jadi ya sekian aja lah gitu dari Mbak Nur. Langsung aja kita ke yang seperti kita gitu sih, yang awam, untuk mengenai yang tadi. Gimana Bapak Alpan ya, bukan Bapak ya, Mas maksudnya ya. Gimana Mas? Gimana? Menurut yang tadi kita penelusuran itu, apa yang dirasakan dan pendapatnya gimana lah gitu? Kalau pas dari awal sih saya lihat, yang saya rasain tuh wangi kayak harum dulu pas sebelum kita masuk ke itu ya, ke atas. Wangi kayak wangi makam gitu. Wangi bunga-bunga kembang yang di makam. Terus pas di penelusuran berasa berat aja di kaki gitu, panas. Terus berasa kayak rame. Saya sih lebih ke tertarik yang di pohon bambu itu yang belakang rumah galon itu. Saya lebih ke situ karena sering rame gitu, pergerakan di situ tuh rame. Tapi saya kan nggak tahu, cuma merasa doang. Mungkin dari Mbah Nur paham di situ ada apa aja mungkin. Ya emang di situ ekstensinya yang paling banyak itu emang di situ. Makanya emang hawa-hawa panas yang sempat Mas Farid juga istilahnya Rasakan lah gitu. merasakan gitu, hawa panas, aura panas itu nyata gitu kan, terus rasa nyesek gitu kan, berat gitu. Jadi kan. di dada kayak rasa nyesak gitu. Jadi ya seperti itu ya, karena emang itu tempatnya. Dan ini langsung kita kupas tuntas. Gimana menurut Mas Patur nih?
Gimana? Diseruput dulu kopinya biar agak lebih fresh gitu. Aja, gitu kan. Iya, ibarat kita di sini santai tapi serius, serius tapi santai gitu ya. Apa bercanda tapi serius, serius tapi bercanda. Ya kira-kira seperti itu. Emang kita asik juga ya memvisualkan dua dunia gitu kan, atau dua alam. Dalam hal ini kan kita kan sudut pandang manusia nih pada umumnya gitu kan ya. Ada yang disebut alam nyata dan ada yang disebut alam goib. Ya, kita meyakini Allah tuh menciptakan, ada yang disebut manusia dan ada yang disebut jin. Ini kita terbagi nih ya, Bagi dua. kalau kita sudut pandang manusia nih gitu kan ya, kita ini disebut alam nyata gitu kan. Kita memandang dari alam manusia nih ya. Alam nyata ini ya seperti layaknya kita lah ya. Nah, alam goib itu ya kita bisa katakan itulah alam jin. Kalau kita memvisualkan ya video atau ya disebut penampakan, apakah mungkin gitu kan alam jin bisa menampakkan di alam nyata, alam manusia? Kan kita bisa seperti itu. Ya sering kita melihat baik dari YouTube ataupun dari video-video yang lain, ada penampakan atau ada suara atau ada sejenis-jenis ya wewangian yang tercium. Kalau kita dipahami, kita dipelajari atau menganalisis gitu kan antara alam nyata dan alam goib itu perlu tolak ukurnya tuh perlu pakai alat yang kita sebut indera lah kan gitu kan ya. Kalau pada umumnya kan kita memiliki panca indera atau 5 indera gitu kan. Ada 6 kalau kata orang-orang mah. Yang bisa melihat atau bisa tembus ke alam goib itu yaitu indera ke-6 kan gitu kan. Apakah itu indera ke-6 gitu kan? Waduh, itu jangkauan pengetahuannya itu ya bukan mungkin kapasitas kita, tetapi kita hanya bisa menjangkau apa yang kita ketahui. Kita memiliki panca indera, penglihatan, pendengaran yang pada umumnya mata, kuping kan gitu kan, dan rasa-rasa yang lain. Bila mana ada sebuah penampakan, ya kita tidak bisa dipungkiri sesungguhnya kita ini yang memiliki itu kan ya, selain 5 indera itu ada yang disebut indera batin. Indera batin namanya. Kita boleh digolongkan batin lah gitu kan ya, indera rasa paling dalam. Kalau memang kita mau menggiring segala sesuatu apa yang kita ketahui adalah sebuah kekuatan dari Allah atau energi dari Allah yang menciptakan segala sesuatunya, itu kita jangan meyakini bahwasanya bila mana di tempat kayak seperti tadi gitu kan ya, nanti efeknya itu ya kalau yang ekstrim tuh bisa membunuh gitu kan ya. Itu jangan sekali-kali meyakini. Berarti intinya sebenarnya makhluk itu ada yang ibarat beda alam dengan kita gitu. Iya. Tapi jangan sekali-kali kita untuk meyakininya gitu. Ya, artinya meyakini bukan jangan sekali kita meyakini adanya makhluk itu. Bukan, maksudnya jangan sekali-kali kita meyakini sesungguhnya ya makhluk jin itu bisa membunuh kita. Bisa. Jangan sekali-kali meyakini. Cuma eksistensinya aja gitu. Yes. Itu wajib diingatkan guys ya. Karena kan suka orang-orang itu kan berpikir, wah, gua kena jin nih, entah kesambet apa kayak gitu ya, apa didorong gitu. Yang dimaksud itu seperti itu ya guys ya. Jadi
kadang jin itu bisa menyakiti diri kita gitu. Terus ada tambahan lagi? Ya kita contohkan, ada sebuah cerita yang disebut hukum santet. Mm-mm. Orang tersebut mati karena disantet. Coba kita analisis, apakah betul ada hukum santet itu, atau ada yang dikatakan peristiwa penyantetan dan membunuh seseorang? Apa yang membunuh? Pertanyaan gitu. Nah itu. Jadi kan ibarat ini bertolak belakang dengan ucapan yang tadi gitu. Katanya jin itu tidak bisa membunuh kita, jangan meyakini gitu. Tapi di sini kenapa ada ibarat praktisi-praktisi santet gitu? Itu yang harus kita luruskan juga. Ini langsung aja makanya kita langsung kupas tuntas saya di sini biar kita lebih jelas lagi, lebih paham lagi gitu. Kita kembali seperti tadi. Kalau memang kita sudut pandang sebagai manusia, coba kita analisis. Kita rasakan masing-masing lah. Kita ini manusia nih. Yakin, kalau katanya dari dulu kan kita mengatakan wujud manusia seperti ini. Seperti tadi, ada alam nyata dan ada alam gaib. Ada alam zohir dan ada alam batin. Apakah mungkin alam gaib bisa masuk ke dalam alam zohir? Atau contohnya gitu, disantet, paku, terbang, nusuk, itu kan alam zohir gitu kan. Alam jasad ini. Apakah mungkin? Dan adakah peristiwanya? Ada nggak peristiwanya hal seperti itu? Orang ngirim misalkan paku, langsung nancep di jasad kita, alam zohirnya. Ada nggak seperti itu? Kagak ada sih, kebanyakan kalau seperti itu tiba-tiba udah ada di dalam gitu. Nah, terus yang pernah kita ketahui. Iya, mereka kita kadang kan kalau untuk langsung nancep gitu kayaknya tidak gitu ya guys ya. Jarang saya, mungkin belum pernah saya menemukan seperti itu. Kebanyakan itu yang tiba-tiba muntah, batuk, keluar paku, muntah darah, langsung ada ibarat belatung lah gitu. Cuman kalau untuk yang langsung nancep di badan kita atau langsung tiba-tiba nusuk gitu, kayaknya saya belum pernah ya guys, saya dengar ceritanya atau gimana. Pertanyaannya, itu kenapa ada sebuah peristiwa, ya kita mohon maaf nih ya, kita tidak pungkiri peristiwa itu ada, karena kadangkala kita juga mendengar dari cerita ataupun kita melihat langsung dari tetangga yang mengalami seperti itu dengan datangnya praktisi. Kita tidak menafikan praktisi ya, karena pengetahuan atau keilmuan yang saya katakan sebelumnya juga, kita kan ilmu kita hanya sebatas tetes gitu kan, tidak sepenuhnya. Tetapi apa yang kita ketahui kita ceritakan, itulah ya adanya ini kan untuk menceritakan fakta, bukan menceritakan sebuah hayalan. Ada sebuah peristiwa praktisi bisa mengeluarkan paku di dalam dada atau di dalam kepala gitu kan ya. Secara logika nggak masuk akal. Tidak. Nggak masuk akal secara logika. Tapi bentar guys, kita disclaimer dulu di sini guys ya. Di sini kita ini tidak mau menyudutkan salah satu pihak lah gitu. Jadi kita di sini tidak ingin menyinggung siapapun. Jadi kita cuma mau untuk menegak luruskan saja gitu, meluruskan saja. Karena takutnya kan dari mana pikiran orang kan beda-beda guys ya. Takutnya disangkanya kita mau menyudutkan ke sana, menyudutkan ke sini. Tapi di sini kita intinya cuma mau menguak tuntas saja gitu. Apa yang tentang santet, tentang inilah begitu ya guys ya. Jadi sekali lagi saya bilangkan, saya di sini tidak untuk menyinggung siapapun atau menyudutkan salah satu pihak. Jadi langsung kita lanjut lagi. Kalaupun ada sebuah peristiwa atau kejadian nyata, ada jasad manusia yang dikeluarkan benda-benda padat gitu kan, seperti paku atau pisau dari tubuh tanpa dia menelan dulu gitu kan. Secara nyata nelen baru masuk keluarin gitu kan, ilmu kedokteran lah. Tapi itu langsung bisa dikeluarkan gitu kan, ada rambut di dalam tubuh atau dalam usus langsung keluar. Itu nyata menurut apa yang menyaksikan. Kalau kita menganalisis gitu kan atau menganalisa gitu kan ya, ilmu apa bisa seperti itu? Atau energi apa yang bisa menyebabkan hal itu?
Apa jadinya? Kalau kita garis bawahi, sesungguhnya segala sesuatu bisa nyata bila mana kita meyakininya. Segala sesuatu bisa terwujud bila mana kita meyakininya. Jadi kalau walaupun kita ngeliat tapi kita yakin, kagak bakal terwujud lah seperti itu ya. Tidak bakal terwujud. Jadi kita harus meyakininya dulu. Kan, maksudnya Bagaimana? gini, alam dunia ini kan hukum asbab. Sebab dan akibat. Nah, tidak akan terjadi reaksi tanpa adanya aksi, kan gitu. Ibarat korek lah gitu ya. Ibarat korek di tangan. Kalau nggak kita bakar ya nggak bakal panas gitu. Ya, tidak akan terwujud sebuah keluarnya pisau atau sebuah keluarnya rambut gitu kan, tanpa kita meyakini hal itu. Ibarat kata seperti itu. Apa kita menafikan hukum santet? Tidak. Kenapa? Karena ada peristiwa seperti itu, kan gitu. Tapi apakah kita perlu untuk meyakini hal itu? Tidak. Kenapa? Ya karena kalau ibarat untuk tidak meyakini gitu ya. Karena kalau menurut saya itu kan untuk saya sendiri gitu ya, mungkin belum tahu kalau untuk orang lain, karena untuk saya sendiri tidak terlalu begitu yakin atau percaya dengan yang namanya ibarat, mohon maaf itu santet gitu sekali lagi. Tapi kalaupun saya nggak percaya tapi ada gitu, misalkan saya nggak percaya nih tapi ada gitu saksinya atau buktinya lah gitu, seperti ibarat dengar cerita dari teman atau saya ngeliat dari orang yang saya kenal gitu. Tapi saya sendiri untuk tidak meyakininya karena dari saya sendiri kagak pernah untuk merasakan hal seperti itu. Tapi jangan sampai gitu ya, karena ke situ untuk tidak meyakininya gitu. Ada sebuah keilmuan atau pengetahuan mengatakan seperti ini. Sesungguhnya yang dikatakan jasad badan ini sebuah wadah. Contoh, ini gelas. Ini bisa ditempatkan isinya apa aja. Kopi, tergantung kita maunya, kan iya, gitu. Bener. Bila mana kita mau tempatkan kopi, terwujudlah dalam air kopinya, kan gitu kan. Bila mana kita tempatkan air susu, otomatis dalam itu air susu. Wah, semuanya tuh bisa kita wujudkan. Begitupun kejahatan yang disebabkan oleh hal yang gaib. Jangan sekali-kali, ya kita tekankan aja, jangan sekali-kali meyakini segala penyakit itu disebabkan oleh gaib. Kenapa? Itu melanggar sebuah keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah, segala sesuatu itu asbabnya dari Allah, maka hal-hal yang seperti itu terlepas dari ketetapan Allah ya, hal-hal seperti itu bisa jadi dinafikan dengan energinya keimanan itu. Berarti sumbernya itu berarti dari keimanan lah intinya ya. Ya, artinya di sini untuk menjaga, kita kan ditakdirkan jadi manusia yang ya mungkin kalau kita katakan kita ini ada karena diadakan gitu kan ya, ini ada jasad dan di dalamnya itu dijaga, ada rasa, ada hidup kan gitu kan, ada beberapa hal-hal yang lain lah, indera-indera yang lain itu yang kita jaga. Kalau memang kita mau disempurnakan, cukuplah jasad ini bertempat adanya zat hidup. Oke. Jadi energi terkuat itu adalah segala sesuatu itu dikembalikan keyakinannya terhadap Allah. Bila mana kita merasakan ada hal-hal yang ganjil yang kita rasakan, contoh, ada sebuah peristiwa, contohnya nih, kita sakit, yang dirasa sakit, ternyata kita berobat ke dokter, tetapi secara diagnosa dokter baik
pakai alat ataupun dengan analisa pengetahuan dokter, wah ini nggak ada penyakitnya, tapi kita rasakan sakit atau nyesek di dada atau sakit di jantung atau dengan hal-hal yang lain lah yang kita rasakan, tetapi secara keilmuan dokter itu tidak ada. Secara otomatis banyak beredar berita pada umumnya, wah ini kena Tet. iya non medis, goib kan gitu kan ya. Setelah dikasih berita seperti itu, kita rasakan, wah ini saya meyakini hal itu terus mendalam, maka itu akan terwujud. Kita terlepas dari menafikan ya keilmuan hal itu ya, atau keilmuan pengiriman santet lah gitu kan ya. Kita tidak terlepas dari itulah. Kalau boleh kita sarankan, setelah kita merasakan peristiwa seperti itu, kita kembalikan ke Allah. Segala sesuatu tidak ada kekuatan atau la haula wala quwata. Kalau tidak ada kekuatan melainkan ketetapan Allah, kekuatan dari Allah. Terus kita rasakan, kita tetapkan di dalam keyakinan kita. Insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau memang itu terjadi. Yes, itu berarti kalau dari kalian yang merasa diri kalian terkena ibarat yang non goib seperti itu, jadi intinya harus ibarat tadi apa? Yakin kepada Allah. Harus yakin lah kepada Allah, harus lebih berdekati lagi lah seperti itu ya. Bisa secara syariatnya ya kita lakukan ibadah kedekatan dengan Allah dan terus dirasakan, menjiwailah keimanannya itu sampai dalam. Sesungguhnya alam semesta ini tidak akan terlepas oleh hukum Allah, yaitu ketetapan Allah. Terus kita kuatkan hal itu. Jadi intinya di sini kita kuatkan iman dari masing-masing lagi guys ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dari Mbah Nur ini gimana menurut pandangannya yang Mbah tadi? Ya emang sih yang namanya hal goib itu jelas, kita itu kan iman kepada yang goib. Kalau makhluk astral atau apapun itu, kalau yang nampak itu sama seperti manusia juga, kalau dia semakin kuat dengan keimanannya, kuat dengan keilmuannya, bisa gitu ya. Sama kayak hal goib juga bisa nampak itu, karena dia juga yang makhluk jin itu bisa berupa apa aja gitu ya, dan bisa merupakan apa aja gitu, bisa jadi kayak berupa ular atau entok atau sosok ayam gitu ya. Itu yang lebih kuat lagi bisa menampakkan diri gitu ya. Itu berarti dia kekuatan keilmuannya Lebih tinggi lagi ya. kuat lagi dia. Lagi. Jadi ya seperti itu guys ya. Jadi untuk malam ini ya kita cukup sekian aja. Sekali lagi saya disclaimer, saya di sini tidak, kami di sini berempat itu tidak ada niatan untuk menyinggung dari salah satu pihak atau menyutin dari salah satu pihak ya. Kita di sini hanya untuk meluruskan ya, ibarat kalau kita di sini sebenarnya meyakini adanya santet itu ada, cuman agak terlalu itulah ya guys ya. Jadi apa? Ibarat bahasa yang tepatnya gitu. Kesimpulannya sih begini, kita tidak bisa pungkiri, baik dengan kesadaran ataupun di bawah kesadaran, maksudnya di bawah alam bawah sadar lah gitu kan, ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Sesungguhnya Allah ciptakan ini, ada yang disebut alam nyata dan ada yang disebut alam gaib, ada yang disebut zohir dan ada yang disebut batin. Jadi dengan konten yang seperti ini, film YouTube seperti ini ya, kita didiskusikan gitu kan ya, bisa jadi ya ada sebuah manfaat gitu kan bagi yang bisa menontonnya. Bila mana kita menjalani peristiwa yang dikatakan seperti tadi, ada penyakit yang dikatakan dokter itu tidak ada penyakit tapi kita rasakan sakit, non medis. itu kembalikan ke Allah. Kalau kita dikuatkan hal itunya, insya Allah
dikuatkan imannya kepada Allah, insya Allah penyakit yang dikatakan penyakit non medis atau kalau di Bikin-bikinan. itu ya bikinan orang yang kirim ya makhluk halus atau sejenis santet lah gitu kan, kita kasarnya santet, itu bisa kita tangkal dengan energi kekuatan batin kita, Keimanan dalam diri pada ya. Allah. Segala sesuatu itu tidak akan terlepas dari ketetapan Allah, tidak akan terlepas dari energi yang diberikan oleh Allah. Oke, jadi cukup sekian aja. Dari intinya kita harus mempertebal lagi keimanan kita masing-masing seperti itu. Pokoknya cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau dari kami berempat ini ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan. Mohon dimaafkan. Kalau bisa di sini atau kami berempat tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Pokoknya jangan lupa untuk di-share teman-teman kalian, di share di sosial media kalian. Dan yang paling penting juga jangan lupa